karena mungkin dari banyak Ya. banyak elemen, banyak kategori, maka memadukan dari banyak elemen ini, gimana nih kalau sama-sama kita membuat acara, bisa nggak outputnya nanti kita bisa menudasikan kepada Pemda, oh ini produk lokal yang unggulan Kota Bekasi ini, kesepakatan kita ini anak-anak muda apa gitu ya. Nah, kolaborasi ini yang kelihatannya penting untuk dihasilkan. Nah, kolaborasi ini menarik, Mbak Siva, karena dia merupakan budaya baru di kalangan milenial. Mereka umumnya tidak terlalu menonjolkan diri secara vulgar. Ya sekalipun ada yang ada yang narsis gitu ya, tapi mereka umumnya itu kurang pede untuk ketika ketemu sama orang banyak gitu ya untuk menonjolkan diri sendiri. Mereka justru ingin saling share, saling berbagi informasi. Mereka terbuka dalam berkomunikasi, jujur dalam berkomunikasi, ada open mind, ada keterbukaan sehingga masing-masing pihak menyampaikan pandangan mereka, lalu ada respect atau pengakuan dan penghargaan dari orang lain, sehingga kemudian mereka mendapatkan solusi bersama yang win-win solution. Nah, karakteristik daripada kolaborasi inilah yang cocok dengan budaya anak muda. Mereka yang open mind, terbuka, cepat mencari informasi, sharing, tertarik dengan ide lain. Nah, memadukan mereka dengan value yang sama yang kemudian menghasilkan sebuah karya. Sungguhnya sangat sederhana seperti yang sampaikan Rena ini. Misalnya ada TikTok bareng gitu ya. Kita mau cari ide apa nih? Bisa nggak kita itu memadukan antara isu keluarga dengan isu teman, gitu ya? Karena sekarang kan bisa jadi entitas keluarga itu di anak muda nih ya tergeser dengan teman nih. Tapi memadukan keduanya seperti apa nih? Lalu seorang artis dengan seorang pelawak dalam sebuah kolaborasi. Nah, kolaborasi ini luar biasa. Bahkan sekarang ini, kalau yang tadi Rena katakan TikTok, dia termasuk salah satu penggunaan teknologi baru dalam konteks media sosial, yaitu kolaborasi digital. Nah, ini tentunya sangat berkembang. Bisa dikaitkan dengan seni, pertunjukan, proyek, kegiatan bersama, aksi kemanusiaan yang memadukan semua pihak sehingga punya tujuan yang sama bisa diberdayakan. Lalu kenapa menjadi hebat? Salah satu keunggulan kolaborasi ini adalah mereka tidak bersaing satu kemampuan dengan lainnya, tapi memadukan. Satu yang unggul di bidang desain, satunya unggul di bidang distribusi pesan atau spreading pesan. Mereka menyampaikan memiliki banyak channel, ambillah namanya influencer gitu ya. Nah, kemudian satunya orang lagi mungkin punya gagasan atau ide, nah semuanya dipadu lalu kemudian berkolaborasi menghasilkan sebuah karya. Disinilah kemudian kolaborasi menghebatkan orang lain, menghebatkan diri sendiri tanpa sadar. Yang kemudian kalau dia diterapkan dalam dunia pendidikan, dunia budaya, seni budaya, dunia industri, dunia ekonomi digital, ada ekonomi kreatif, maka kolaborasi menjadi budaya baru yang makin menghebatkan Kota Bekasi. Nah, sehingga kita berharap munculnya guru hebat, desainer hebat, nah anak-anak muda yang hebat, pemimpin yang hebat, yang memudahkan kita untuk menghebatkan orang lain sehingga Kota Bekasi benar-benar menjadi kota yang unggul, kota yang hebat tadi. Nah, disinilah kelihatannya peran anak muda karena memang harus kita akui Mbak Siva, hampir 26% itu generasi Z. Sementara generasi milenialnya 27%. Atau kalau misalnya kita mau hitung sampai di usia di bawah 40 tahun hampir mendekati 60%. Ini tentunya menjadi potensi resources sumber daya manusia yang luar biasa untuk menjadikan kreativitas inovasi di Kota Bekasi ini menjadi salah satu
channel untuk menghebatkan Kota Bekasi. Kayaknya itu pengantarnya Mbak Siva. Saya justru ingin banyak mendengar dari Mbak Rena ini, Iya. mendorong Mbak Rena, anak-anak muda seperti Mbak Rena ini, untuk berkolaborasi dengan sisi yang lain dari person yang lain, di mana kita mulai mengakui respect dengan kemampuan orang lain. Kemudian kita saling dialog, karena kolaborasi tentu membutuhkan dialog. Kemudian mendiskusikan keunggulan masing-masing, dielaborasi, dikemas menjadi satu karya prestasi sendiri. Gitu Mbak kira-kira. Iya, kalau bicara tentang kolaborasi, Pak Ketua sudah kolaborasi loh, nyanyi Mosima Mata Itsuka. Ini suaranya bagus ya, sama Nah, Mas. itu mungkin salah satu Mbak ya. Itu artinya Kolaborasi penyanyi pun macam-macam. Ada rapper dengan Hilman, mungkin campur sari gitu ya. Kan menarik juga itu. Mosima Mata Itsuka itu apa Pak Hilman artinya? Waduh, ini kayaknya anak muda nih Mbak. Mosimo sungguhnya. Mosimo Mata Isuka. Bila gitu ya. Entah kapan kita ketemu kembali. Bahasanya gitu Mbak. Oh, perasaan anak Ini muda. kan kira-kira Mbak ya, ini kan ada kisah cinta gitu ya. Lalu kemudian pisah, lalu kemudian sudahlah lupakan lah gitu ya. Kemudian ketika nanti ketemu kembali, jangan tanya lagi deh, Oh, kira-kira udah lupakan saja gitu lah Mbak ya. kelihatan Jadi kayak memori saja gitu. kelihatan kayak generasi Z loh Pak Hilman kolaborasi di Ini kayaknya yang jadi Z-nya nih Mas Dodi itu kemarin terus. Raina. Apa yang mau Terima disampaikan? kasih Mbak Diva. Ya. Mau ngajak Pak Ketua kolab nih, collab bareng. Kalau aku sih, ya aku mah mau kasih ini aja ya. Menurut aku, tadi aku sempet apa namanya ngeliat-liat konten-konten di Instagramnya Bekasi gitu loh. Nah, aku sendiri sebagai anak muda itu emang pasti lebih senang dengan konten-konten yang nggak terlalu serius gitu loh, Pak. Jadi tuh aku tuh pengennya konten-kontennya itu yang seger, yang menarik gitu loh. Nah, bisa banget jadi nanti mungkin konten-konten video juga ditambahin atau enggak mungkin bisa pindah ke TikTok untuk konten-konten Kota Bekasi lainnya gitu loh, Pak. Jadi karena kalau aku sendiri ngelihat kayak misalnya poster-poster aja tuh kadang eh, anak-anak muda itu suka nggak tertarik gitu loh. Anak-anak muda tuh pengennya tuh ada sesuatu yang menarik gitu di video itu gitu loh. Jadi Jadi mungkin bisa dibawa nanti ke TikTok, Pak, ngikutin tren-tren nunjukin kota-kota Bekasi, wisata-wisata kota Bekasi yang ternyata sebenarnya Bekasi itu bagus loh gitu loh. Bekasi itu tuh bukan cuma kota yang panas atau kota yang apa gitu loh. Jadi bisa menunjukkan kelebihan kota Bekasi gitu lewat video-videonya juga dikemas dengan secara lucu dan unik gitu mungkin, Pak. Oke. Kalau Raina melihatnya sudah banyak belum teman-teman yang melirik ke sana? Lebih kepada konten menghadirkan kota Bekasinya sendiri. Karena sebenarnya aku belum pernah ngelihat kontennya ya. Jadi aku kadang aku ngeliatnya kalau di Instagram cuma sekedar video-video doang. Jadi bukan konten yang dikemas gitu loh, bukan yang di edit secara mungkin lebih ke TikTok gitu loh. Karena menurut aku sendiri dari teman-teman aku juga pasti emang sekarang itu anak muda tuh demennya tuh ngelihatnya yang lucu-lucu aja gitu loh, yang komedi-komedi aja gitu loh. Atau yang nggak terlalu serius gitu loh. Oke. Kalau Raina sehari bisa bikin berapa konten? Kalau aku sih minimal 1 minggu ya Kak, 1 minggu itu 3-4 kali. Oke, 3-4 kali 1 minggu ya. Dan ini bervariasi kontennya. Iya, konten yang seadanya aja sih gitu loh Kak. Konten yang ngikutin tren ada, konten yang tiba-tiba aku video ada suatu kejadian ada, atau aku anaknya juga emang suka cerita-cerita gitu Kak di TikTok. Jadi kayak ada in my life gitu. Hari ini aku ngapain aja gitu diceritain gitu loh. Nah, itu kadang banyak juga yang tertarik gitu loh. Oke. Nah, itu tadi Pak Hiroman disampaikan pengen mengeksplor lagi sebetulnya karena banyak sekali konten-konten di Bekasi ini yang bisa dihadirkan untuk tadi kontennya tidak serius tetapi sebetulnya nilainya atau pesannya bisa tersampaikan dengan baik melalui kolaborasi itu, Pak.
Iya, iya. Misalnya Mbak, ini menarik ini. Seperti yang disampaikan Rena ini, kan salah satu ciri khas anak muda itu simple. Nggak mau jelimet gitu ya. Kemudian ringan. Ringan artinya ya easy going lah gitu. Nah, ini juga menjadi satu masukan, contoh sederhana bagaimana melibatkan milenial ini untuk menjadi narasumber melihat kualitas pelayanan publik di Pemda saja. Termasuk bagaimana mengelaborasi peran pelibatan anak-anak muda kita di milenial ini untuk mempromosikan, kemudian mengiklankan kegiatan Pemda yang menarik, tapi dengan cara khas gaya anak muda. Kan luar biasa, vaksinasi. Kan sudah ada programnya nih ya. Pertanyaannya, ada enggak kira-kira iklan promosi yang dilakukan oleh Pemda dengan melibatkan anak muda seperti gaya yang disampaikan Rena tadi? Kita ingin yang gampang aja. Nah, kira-kira bagi anak muda promosi yang enak seperti apa ya? Gitu ya. Nah, yang seperti ini itu membuka ruang kolaborasi antara Pemda, komunitas misalnya dengan komunitas Goes, komunitas seni, komunitas TikToker gitu ya, atau YouTuber untuk kemudian mengemas pesan-pesan program pemerintah dengan cara sederhana, dengan cara ringan, yang mudah, nggak sampai misalnya 20 detik, nyambung tuh, ketangkep tuh ya. Nah kayak gini Rena, itu justru malah dibutuhkan yang ringan-ringan. Sungguhnya yang dibutuhkan hari ini bagi peningkatan pelayanan publik saja dalam pola kolaboratif itu adalah bagaimana mengemas sesuatu dengan komunikasi efektif sesuai dengan objek. Kalau objeknya milenial berarti komunikasi yang ringan. Nah, pelibatan mereka untuk mengemas pola-pola baru ini adalah hal yang baru untuk peningkatan pelayanan publik. Nah, itu yang seperti itu menarik juga, Mbak. Contoh sederhana ya. Iya, atau ke depannya ada rencana untuk ada semacam tur virtual seperti itu untuk para apa ya, TikTokers atau juga selebgram yang ada di Kota Bekasi, misalnya mengenal lebih dekat gedung DPRD seperti itu, Raina ya, bisa jadi konten, Raina? Bisa, Kak, bisa. Nah, itu tadi. Nah, Raina, konten-konten yang disampaikan Raina selama ini tadi Pak Ketua juga sampaikan, kan ada apa ya, ada pengakuan, ada penghargaan dari orang, itu merupakan salah satu hal yang bagi Rena, oh berarti saya ke depan harus membuat konten yang lebih lagi nih. Iya, iya banget sih Kak, apalagi kan jadi karena tiba-tiba banyak punya banyak followers gitu, jadi tiba-tiba banyak yang perhatian gitu ya. Jadi aku juga ke depannya ingin banget sih membuat konten yang lebih positif gitu, membuat konten yang lebih disukai banyak orang gitu loh, membuat konten yang lebih menarik gitu loh, biar orang-orang itu tetap senang gitu loh Kak. Oke. Nah, ada konten apa lagi? Kalau untuk membuat konten Bekasi, apa yang terpikir oleh Raina? Mungkin sih ya Kak, bisa banget kita tuh, aku juga sebenarnya baru tahu ternyata di Bekasi itu ada batik gitu ya Kak. Oke. Nah, tapi aku aja gitu yang orang Bekasi baru tahu gitu Kak. Jadi mungkin emang itu batik di Bekasi itu tuh kurang viral Kak, kurang booming gitu. Orang tuh kurang tahu gitu loh. Nah, bisa banget tuh nanti kita coba ngenalin batik Bekasi di TikTok gitu loh Kak. Oh, ternyata Bekasi tuh punya batik loh. Ternyata batik Bekasi tuh bagus loh gitu loh Kak. Mungkin itu bisa juga buat konten gitu loh Kak. Ya, untuk batik. Selain batik apa yang ada di benak Raina ketika ngobrol tentang Kota Bekasi yang bisa dijadikan konten di TikTok? Mungkin juga wisata-wisata Bekasi juga bisa kali ya Kak. Jadi tuh aku kalau dengar dari teman aku itu Bekasi itu tuh disebutnya itu planet Kak. Karena saking Bekasi itu tuh jauh, terus Bekasi itu panas gitu loh. Kisah Nah aku sendiri. tuh pengen banget kayak, iya Ini Mbak bener Siva Kak, orang kepisah planet nih berarti sendiri Mbak gitu Siva. lah. Iya, Jadi betul pengennya itu betul. Kota Bekasi itu tuh dianggap itu bukan planet gitu loh, dianggap itu adalah kota yang bagus gitu loh, kota yang banyak wisatanya, kota yang punya banyak oleh-oleh gitu loh, kota yang Iya, iya, iya. bagus lah, kota yang bisa dibanggakan gitu dari Bekasi. Oke, karena ada Pak Ketua kita jago banget. Pak Ketua banyak loh ternyata untuk Iya.
gitu kan. Karena kan tidak semua kalangan bisa tahu ada batik. Lalu selain batik tadi, kalau dulu kita dikenal dengan planet ya berbeda karena petanya juga berbeda, harus pakai paspor loh masuk Bekasi. Nah, kekuatan-kekuatan dari media sosial ini kan cukup membantu untuk sarana promosi kita. Ada rencana ke situ tidak kira-kira Pak Ketua? Iya, memang nih yang penting, Mbak, bagaimana mendorong Pemda, dinas terkait untuk melibatkan banyak pihak. Kolaborasi ini memungkinkan kita mengelaborasi, menggali keunggulan dari komunitas di civil society, komunitas masyarakat nih. Ada komunitas seni, komunitas batik sendiri, komunitas yang memang unggulan Kota Bekasi, ada ikan hias gitu ya. Nah, di sisi kita juga memiliki banyak anak-anak muda yang mereka kreatif untuk bisa menghasilkan produk digital dalam mempromosikan suatu. Nah, menggandeng semua ini menjadi salah satu cara Kota Bekasi menumbuh kembangkan kreativitas, memadukan promosi di era digital ini menggunakan channel digital. Nah, kayaknya melibatkan anak muda dalam desain, dalam memperbaharui kemasan sehingga lebih cantik, ciamik gitu ya. Kemudian lebih mudah diterima oleh konsumen anak muda, mengemas yang dulu adanya misalnya akar kelapa, mungkin nggak dikasih rasa lain yang bagi anak muda lebih enak nih, lebih gue banget gitu ya, ringan tapi mengena dengan kebiasaan mereka. Nah, memadukan anak-anak muda zaman sekarang ini yang juga selain konsumen, kita berharap mereka juga menjadi pelaku ekonomi. Maka peran seperti Adik Raina ini dalam kaitan dengan pemanfaatan promosi bisa dilibatkan dan lain-lain. Saya pikir masih banyak yang bisa dikembangkan. Kami DPRD sangat antusias untuk mendorong eksekutif mengelola atau memilih pola kolaborasi sehingga aktivitas pembangunan yang selama ini mungkin dirasakan tadi disambutkan oleh Reina, ini kok masih kita nggak tahu nih gitu ya, itu lebih dikenal oleh anak muda sekarang, sehingga anak muda sekarang ini dekat dengan akar budaya mereka, mengetahui kisah-kisah heroik, mengemas dengan kemasan baru di zaman sekarang. Nah, kembali Mbak Siva, kolaborasi memberi peluang untuk mendengarkan, respek, mengakui, sekaligus kerjasama melahirkan karya baru. Reina ini sungguhnya salah satu saja. Saya yakin masih banyak lagi mereka yang muda-muda yang memiliki potensi untuk dilibatkan dalam bangunan kita. Dan mudah-mudahan kita akan menghadapi Sumpah Pemuda. Nah, event ini sangat penting untuk mengedepankan pola baru, yaitu kolaborasi yang inter community, antar community, kemudian antar organisasi, antar komunitas, antar dinas, kemudian swasta, masyarakat gitu ya. Nah, ini bisa kita kembangkan. Iya. Itu kelihatannya, Mbak. Pak Hilman, seberapa besar Bapak melihat di era digital ini, promosi digital ini dan tadi kolaborasi dibutuhkan untuk mempromosikan Kota Bekasi ke banyak hal, mulai dari seni, budaya, termasuk juga mungkin masyarakat yang enggan ke gedung dewan atau ke gedung-gedung pemerintahan, tetapi dengan dihadirkan melalui konten-konten seperti itu akan lebih baik. Iya, salah satu Mbak ya, salah satu keunggulan digital ini kan dia tidak memiliki batas ruang. Mereka lintas negara. Belajar dari pengalaman JAF. JAF itu Jatiwangi Art Factory. Sebuah komunitas di Jatiwangi, yaitu anak muda dari Jakarta. Mereka datang ke Jatiwangi. Jatiwangi itu sebuah desa di Majalengka yang dari dulu itu menjadi produsen batu bata dan genteng. Lalu kemudian datang anak muda yang tahu seni, mereka berkolaborasi
antara seni produksi pengolahan bata dengan seni budaya, agar mereka membuat produk baru relief dari tanah liat yang dikeringkan kayak tembikar, lalu dikasih seni lighting, lalu kemudian mereka foto. Nah, yang menarik, Mbak, digital ekonomi di mana mereka promosikan lewat media digital. Ternyata yang melihat hasil karya mereka itu orang-orang Eropa, dari Belanda, Jerman. Lalu mulailah mereka itu memesan. Bayangkan, yang awalnya mereka penghasil bata berubah menjadi penghasil relief, seni relief, yang dihargai 100 kali lipat, bahkan sekian ratus kali lipat dibandingkan harga bata, yang kemudian berimplikasi kepada meningkatnya kesejahteraan mereka. Ini salah satu contoh saja. Saya yakin di Kota Bekasi juga sama. Kita membutuhkan peran anak muda untuk memanfaatkan teknologi digital, di mana teknologi digital tersebut memungkinkan kita melebar market kita, melebar peluang-peluang usaha, sekaligus mengkolaborasi misalnya kemampuan dari daerah lain untuk kemudian yang punya interest yang sama, memiliki hobi yang sama, value yang sama, untuk kemudian melahirkan ide kreatif yang lain. Ini kelihatannya, Mbak, kita tunggu saja peran dari anak-anak muda untuk mendorong budaya kolaborasi, untuk kemudian menghasilkan karya baru yang lebih hebat dan menjadikan Bekasi semakin hebat. Gitu, Mbak. Jadi karena kita ngobrol sama TikToker, ini Rena juga sedang live ya di TikToknya ya, kalau tidak salah ya. Nah, ini akan Iya. kan loh, nanti Pak Ketua bisa dilihat nanti ya kontennya seperti apa jadi sama Raina ya, obrolan kita pagi ini. Raina, terakhir mungkin apa yang mau disampaikan atau juga pesan kepada teman-teman yang sekarang juga begitu gandrungi dunia digital teknologi seperti TikTok dan yang lain-lainnya. Tadi sih itu aja, aku pengen nyampain kalau untuk mau membuat konten-konten tentang Kota Bekasi gitu. Karena kan emang konten itu tuh perlu banget ya. Maksudnya apalagi sekarang itu anak muda itu zamannya semua tuh media sosial gitu loh. Semua itu karena dilihatnya tuh di HP aja, jarang gitu loh yang orang-orang tuh tahu lewat dari misalnya mulut ke mulut gitu loh. Jadi tuh emang sekarang tuh media sosial sendiri tuh emang udah booming banget, udah membantu banget. Jadi sih aku pengennya nanti ada konten-konten Kota Bekasi yang khusus diwadahinnya itu tuh untuk anak muda gitu loh. Jadi anak mudanya itu tuh bisa berkreativitasnya tuh sendiri gitu loh mungkin. Jadi nanti ada konten-konten yang anak muda itu tuh bisa matching gitu. Jangan hanya misalnya poster-poster itu kan untuk di Instagram itu mungkin pas gitu. Cuman untuk kalau bisa nanti ada konten-konten yang bisa dibawa ke TikTok gitu loh untuk Kota Bekasi gitu aja sih. Oke, baik. Terakhir Pak Herman, ada yang mau dipesankan? Nanti mungkin ditunggu ikut Pak Herman seharian di Ya. jadi konten nanti Ya. ya. Ya, jadi Mbak, ini tadi seperti yang sampaikan Mbak Rena, medsos atau media sosial ini menjadi instrumen baru di masyarakat kita, khususnya anak-anak muda. Maka menggunakan channel ini untuk publikasi kegiatan pemerintah, melibatkan mereka, masyarakat tentunya, untuk kemudian mendukung, terlibat secara langsung dalam aktivitas, ini menjadi salah satu opsi. Tentunya pilihan medsos adalah salah satu dari pola kolaborasi yang kita tadi endorse. Kita berharap dengan kolaborasi maka melibatkan anak muda untuk lebih mensukseskan program pemerintah, memberikan dukungan, bahkan mendistribusikan pesan-pesan dari pemerintah untuk mendapat dukungan publik menjadi satu kunci dalam mensukseskan visi misi Kota Bekasi. Tentunya visi Kota Bekasi jangka panjangnya, Mbak, dalam bicara bangun jangka panjang 2030 itu kota kreatif. Maka kreativitas salah satu daripada keunggulan Kota Bekasi, dan kita harapkan peran anak muda yang menghendaki kolaboratif dalam kerjasama bisa kita
dorong ke depan. Dengan kata lain, melalui kolaborasi kita bisa mewujudkan Kota Bekasi hebat. Itu Mbak. Terima kasih. Pak Herman, terima kasih waktunya di setelah kesibukan pagi hari Sama-sama, Mbak. bersama kami. Raina, terima kasih juga ya. Sama-sama, Kak. Terus untuk yang lainnya dan konten-kontennya kita tunggu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Rena, terima kasih ya. Pak, makasih juga, Pak. Nanti kapan sambung lagi ya. Iya, Pak. Pak, Sama makasih. Mbak Siti, kolaborasinya Rena. Mau bareng katanya. Pertanyaan dari Saya mau nyanyi Jepang aja ntar kolaborasinya. Saya melaksanakan sholat duha 6 rakaat 3 salam. Setiap salam saya Mbak doakan. Rena, Mbak Sifani dan Rena, saya izin dulu ya. Ya, makasih Pak. Jadi Rena, saya- makasih Oke. ya. Ya, assalamualaikum. Iya, makasih, Kak. Makasih, Pak. Salam. Terima kasih Mbak Siti.